bersama mengubah dunia. Percaya pada diri, cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak, Guru Bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, saya Presilia Nursita Fatmawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata pada modul 1.4 terkait dengan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sunarti SPD selaku fasilitator dan Ibu Nina Martini SPD MPD selaku pengajar praktik pada pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban atas berkat bimbingan dan motivasinya selama ini. Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat para ibu, bapak, guru, juga yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga siang hari ini kita semua bisa menepati undangan kami juga dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua di hari akhir mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama terima kasih atas kesetiaannya panjenengan semua untuk memenuhi undangan. Yang kedua, mohon maaf atas ganggu waktunya panjenengan sempatkan untuk menghadiri undangan kami. Jadi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait acara hari ini adalah diseminasi budaya positif. Apa diseminasi budaya positif? Diseminasi itu artinya penyebaran. Nah, apa yang disebarkan? Ini adalah ide-ide atau gagasan-gagasan temannya panjenengan yang sekarang proses di calon guru penggerak. Nah, ini ide-idenya akan diterapkan yang berkaitan dengan budaya yang ada di lembaganya panjenengan. Maka dari itu dengan ide, dengan program yang dihasilkan oleh teman-teman panjenengan, mohon dengan hormat lagi sangat atas dukungannya, sehingga pelaksanaan dan realitasnya semoga ini bisa tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, siapapun orangnya, misalnya punya ide, punya gagasan yang baik, ini jelas supaya bisa maksimal hasilnya, maka mohon dengan hormat lagi sangat atas dukungan dari penjenengan-penjenengan, sehingga apa yang diharapkan kita semua, Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan dengan maksimal. Itu intinya untuk acara siang hari ini. Jadi saya mohon maaf ganggu penjenengan-penjenengan, toh ini adalah untuk kemajuan lembaga penjenengan. Biar toh ini acara dari calon guru penggerak, tapi tidak luput bahwa calon guru penggerak selain untuk pribadinya adalah untuk mengembangkan atau memajukan lembaganya penjenengan. Ini Bapak Ibu, jadi mohon maaf, minta dukungan yang maksimal dengan adanya ide-ide yang berasal dari Bapak Ibu calon penggerak. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada kelebihan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sukaji selaku Kepala UPT SD Negeri Tegal Rejo Tegal Kecamatan Melaoran,
Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri Tegalrejo 3 Kecamatan Manaurak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan rangkaian tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban dalam keadaan sehat walafiat. Semua berkat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya sampai di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, lebih lanjut di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang kesekian kalinya karena berulang kali ngapunten merepotkan panjenengan semua, mengganggu waktunya untuk mengikuti apa yang menjadi bagian dari pendidikan saya di calon guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, di sini izinkanlah saya untuk berbagi praktik baik terkait dengan ilmu yang sudah saya dapatkan selama melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya ingin memaparkan budaya positif. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau mboten Bapak Ibu? Setuju. Baik, di sini banyak yang setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau mboten? Setuju. Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Setuju. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Ternyata dari keempat pertanyaan pemantik ini panjenengan semua setuju. Nah, di sini saya juga ingin mengetahui alasan dari panjenengan semua. Yang pertama, bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ternyata banyak yang setuju. Monggo siapa yang ingin berpendapat alasannya. Non saya buka Sukaji. Terima kasih Bu Mulia. Terkait pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini otomatis karena siswa tanpa hukuman, dalam kutip anak yang mengalami kesalahan atau melanggar tata tertib, ini seyogianya diberi hukuman. Bukan hukuman ini menakut-nakuti, tidak, tapi paling tidak anak jeda, anak tidak akan mengalami atau mengulang lagi apa yang diperbuat. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya jangan enggan-enggan memberi hukuman pada anak. Tanda kutip, jangan sampai anak itu membekas. Artinya boleh hukuman fisik tapi jangan sampai membekas. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukaji atas masukan dan alasan dari pemberian hukuman. Ternyata itu mendisiplinkan siswa. Nanti selama perjalanan kita belajar terkait dengan paradigma budaya positif, kita akan tahu sebenarnya cara yang seperti apa yang kita gunakan untuk dapat mendisiplinkan siswa. Baik, pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Monggo, sinten, Bu Har, nggih. Terima kasih pada Bulia yang tadi namanya pemberian hadiah pada siswa. Kalau menurut saya itu sangat bagus. Apa alasannya? Karena siswa yang mempunyai prestasi atau paling tidak nilai baik perlu pemberian hadiah atau nilai baik. Jadi anak kalau dia merasa bangga, terus ada istilahnya pemberian hadiah tadi, itu
itu membuat anak semakin semangat untuk debat. Besok saya harus berprestasi lagi, besok saya harus dapat nilai baik lagi agar dapat mendapatkan hadiah. Itu nanti jawaban sedikit. Terima kasih Bu Har. Pada intinya yang disampaikan Bu Har bahwa pemberian hadiah itu dapat memberikan motivasi pada siswa untuk selalu berprestasi. Ngoten nggih Bu Har nggih? Baik, selanjutnya Bapak Ibu, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Di sini banyak yang setuju. Semua setuju. Monggo, Pak Hida. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya dengan tadi guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Alasannya seperti ini Bu Lia. Guru harus bisa memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah karena kalau kita tidak bisa memberikan solusi, bagaimana kita mengetahui potensi-potensi yang dimiliki peserta didik kita? Mungkin dari setiap pembelajaran atau pendekatan-pendekatan yang sekiranya bisa membantu siswa tersebut dalam mengatasi setiap permasalahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hida, luar biasa sekali ya. Jadi pada intinya di sekolah itu guru harus mampu memberikan solusi pada setiap yang bermasalah. Karena apa? Di sekolah kita ini kan sebagai orang tua, ya kita ini sebagai orang tua dari murid-murid kita. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Monggo, Tuhan. nggih, monggo Bu Ali. Nggih, terima kasih. Iya. Kok ngono? Berdiri dong. Enggak, sudah tinggi. Sudah cukup di sini saja. Begini, teman curhat di sini maksudnya adalah seperti yang saya alami sendiri di kelas 1. Ketika ada siswa yang ingin bercerita, maka saya harus siap untuk mendengarkannya. Demikian dia, terima kasih. Ada intinya sebenarnya pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 ini sebenarnya saling berhubungan nggih. Ngoten Bu Ali nggih. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah biasanya itu curhatnya di Bu Halim ngoten. Biasanya kalau di kelas 1 oke. Dan seorang guru senantiasa seharusnya dapat memberikan solusi yang tepat. Baik. Di sini mari kita positif mindset, yaitu kita harus membuka pola pikir kita yang positif terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, sekarang nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah kita berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, di mana semua tersebut tercantum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Di sini ada 6 konsep yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita mempelajari disiplin positif. Yang kedua, kita mempelajari motivasi perilaku manusia. Nanti ini berhubungan dengan hadiah-hadiah tadi. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kira-kira materi mana yang paling menarik dari ke-6 ini Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Oke, ya, segitiga restitusi. Ini merupakan hal baru ya, boleh nggih? Terus terang saya waktu belajar di pendidikan guru penggerak ini juga belum tahu dan belum mengenal apa itu segitiga restitusi. Nanti kita akan tahu. Nah, sekarang coba kita praktekkan bersama-sama. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silahkan dikepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda, nah ini sebelahnya saja ini, tugas B, yang satu jadi A, yang satu jadi B. Ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar
bersedia membuka kepalan tangan Anda? Coba dilaksanakan Bapak Ibu. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Bagaimana kira-kira? Ayo, silakan dilaksanakan. Cara cintai. Nah, sebenarnya ini kegiatan ini apa Ibu ya? Kok ngejak ngepal dan menurut di Oyo. Nah, sekarang Bu Nini, saya ingin bertanya Bapak Ibu. Untuk yang menjadi A, siapa yang berhasil membuka tangannya ketika sudah digelitik, sudah dirayu? Tadi ini ada yang dimarahi, digoda, ada yang menawari uang. Siapa yang berhasil membuka tangan si A? Saya. Oh, ternyata dua ini tergoda, tergoda semuanya. Bukan dengan rayuan kau. Waduh, Allah mesti tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Siapa yang di sini mempertahankan? Iya, Bu Alim, dia mempertahankan kepalan tangannya agar jangan sampai ini yang menyangkut kehidupan saya ini terbuka oleh rayuan, oleh godaan dari Pak Hidam. Atau dia Bu Alim, baik, Bapak Ibu, di sini bertanya. Baik. Tak cendet di Pak, dhuwur Pak ya. Seret dulu iki. Ben. Baik, di sini tadi ada yang mempertahankan kepalan tangannya dan ada yang sudah tergoda temannya untuk membuka. Padahal beliaunya juga tahu kalau yang ada di kepalan tangan ini sangatlah berharga. Saya ingin bertanya yang mempertahankan kepalan tangannya, kenapa kok bisa mempertahankan kepalan tangannya? Bu Ali? Iya, terima kasih. Karena itu sangat berharga untuk saya, jadi saya pertahankan sampai godaan itu tidak akan berhasil untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Alim, karena itu sangat penting untuk Bu Alim. Seperti itu ya. Baik, yang berhasil membuka kepala tangannya Pak Teguh. Kenapa bisa tergoda lagi? Jadi ganti posisi. Ya saya jawab. Ya, saya sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ya karena ya itu tadi, karena dengan perjuangan yang begitu berat, sehingga saya merasa kasihan, jadi saya nggak tega. Terima kasih Pak Teguh. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Ya, di sini sebenarnya yang kita pelajari adalah posisi kontrol diri kita masing-masing. Sebenarnya kalau kita mempunyai prinsip, apalagi itu bergantung dengan kehidupan kita, sangat penting. Itu sebenarnya harus kita pertahankan yang benar. Karena kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mudah tergoda dengan rayuan, gelitikan tadi. Apalagi ada yang ditawari uang. Mungkin Pak Teguh tadi mudah tergoda ya Pak Teguh. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, ini ada salah satu ilmu dari Dr. William Glasser terkait pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini nanti yang kita pelajari ada 5 posisi kontrol. Itu akan menjadi materi kita. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga nanti masuk dalam posisi kontrol. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga merupakan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Namun ini hanya berupa ilusi saja Bapak Ibu. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini sudah terpampang tabel. Stimulus respon yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama, itu responnya. Namun teori kontrolnya sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Apakah sama atau berbeda Bapak Ibu kira-kira sebenarnya kebutuhan kita? Berbeda, betul sekali. Stimulus respon kedua, semua orang melihatnya hal yang sama. Namun teori kontrolnya setiap orang memiliki gambar berbeda. Bagaimana pendapatnya? Sebenarnya ini berbeda atau sama? Sama, tapi berbeda. Sebenarnya berbeda. Terkadang kita menilai sesuatu itu kita juga memiliki perspektif yang berbeda-beda. Ya, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau di sekolah pun peserta didik tersebut terkadang melakukan suatu kesalahan itu juga ada alasannya. Itu nanti berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang akan kita pelajari juga. Lebih lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya tadi Pak Teguh juga bisa mempertahankan kepala tangannya, tidak usah tergoda ataupun merasa tergelitik. Namun mungkin Pak Teguh merasa kasihan tadi sampai kepala tangannya dilepas. Lebih lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu kebutuhannya juga berbeda-beda Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ada yang sempat dipaksa teman-temannya Bapak Ibu? Ada sempat yang dipaksa? Ya, Siapa yang dipaksa tadi? saya. Tapi boleh tetap berprinsip berpegang teguh ya. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Baik, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Harapan kita semua, siswa-siswi kita di UPTS di Negeri Tegaluar Tiga orang tanpa mendapatkan sogokan, ancaman, bahkan hukuman, mereka mampu menerapkan disiplin positif dari dalam dirinya, memiliki kesadaran, memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa seperti itu. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan. Seperti tadi nilai-nilai kebajikan universal di sekolah kita, yakni menerapkan berdasarkan nilai luhur Pancasila. Ada 6, yakni profil pelajar Pancasila. Lebih lanjut Bapak Ibu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Di sini kira-kira dari 3 bunga ini biasanya menurut panjenengan semua motivasi yang mana yang sesuai? Bunga yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan motivasi yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira dari ketiga bunga ini Bapak Ibu setuju yang mana nih? 3. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Luar biasa sekali. Kalau sudah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, ini motivasi yang timbul sudah keluar dari motivasi diri mereka sendiri secara internal. Kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapat imbalan penghargaan, ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Jadi seolah-olah mereka melakukan sesuatu itu dengan terpaksa. Karena iya ada pamrihnya, terus ada rasa ketakutannya, nanti udah dihukum ini aku tak tertibnya seperti itu. Nah sebenarnya di sini yang efektif bagaimana Bapak Ibu sekalian nanti memunculkan motivasi internal, yakni menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini nanti yang akan kita pelajari dalam materi segitiga restitusi. Nah di sini kita juga akan belajar terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman merupakan tindakan terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata yang kasar. Non sewu Bapak Ibu sekalian, apakah di sini masih ada yang menerapkan hukuman di sekolah? Pasti ada, pasti ada. Oke, contohnya saja seperti ini. Ada anak yang tidak mengerjakan PR. Apa yang dilakukan? Mereka biasanya keluar dari kelas, mengerjakan di luar. Nah, itu kan anak-anak nanti kalau disuruh keluar otomatis mereka tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini merupakan suatu hukuman. Selanjutnya konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Contohnya seperti ini. Ada anak yang tidak memakai seragam pada hari itu karena lupa mungkin. Lalu apa tindakan panjenengan? Kebetulan anak
yang Anda lakukan? Menyuruh kembali ke rumah. Iya, itu kan sudah merupakan konsekuensi karena mereka sudah lupa mengingat memakai seragam sekolah pada hari itu. Yang ketiga, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sesuai dengan motivasi yang kita pelajari tadi, sesuai dengan pilihannya Bu Halim tadi, yang motivasi bunga yang ketiga, bahwa restitusi itu merupakan memunculkan motivasi internal dari dalam diri peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik tersebut menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Mari Bapak Ibu kita tentukan. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul sekali. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa pakai konsekuensi? Dia kan mencoret-coret itu ya, mencoret-coret di meja tulis. Nah, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya, ya dia harus membersihkan kembali seperti itu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini? Hukuman deh, harus hukuman. Yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kan ini nggak sesuai ya. Padahal ini kan pelajaran, tapi kenapa kok hubungannya kok langsung anak itu secara fisik? Kelima, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apakah ada hubungannya Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Seharusnya kalau konsekuensi bagaimana jika mereka merusak pensil temannya? Ya paling tidak menggantinya. Kalau mengganti itu merupakan konsekuensi, betul sekali. Dan yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah ini apa Bapak Ibu kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Karena ini pelajaran PJOK. Konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah ini yang tadi dipaparkan, disampaikan oleh Bu Har terkait dengan penghargaan Ibu yang dapat memberikan motivasi. Awal dulu saya juga berpikiran seperti itu, bahwa memberikan suatu reward, suatu penghargaan dan apresiasi terus-menerus kepada peserta didik itu dapat memunculkan motivasi dari peserta didik. Namun di sini mata saya terbuka karena mendapatkan arahan dan pembelajaran. Ternyata dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu juga merupakan suatu hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dilaksanakan secara jangka pendek tidak apa-apa. Tapi namun kalau bagaimana dilaksanakan secara jangka panjang? Setiap hari kita memberikan pancingan, memberikan permen mungkin, memberikan pensil, penghapus dan lain sebagainya untuk membentuk motivasi dari peserta didik tersebut. Namun kalau jangka panjang dilaksanakan terus-menerus, apa enggak nanti peserta didik itu merasa ketika ketergantungan bular sekali dan mereka tidak bersemangat ketika kita tidak memberikan suatu reward atau penghargaan, sehingga penghargaan tersebut tidak efektif. Lalu penghargaan tersebut juga dapat merusak hubungan. Merusak hubungan di sini yang dimaksudkan adalah ketika satu mendapatkan penghargaan, yang satu tidak mendapatkan, apakah akan menimbulkan rasa iri dari temannya kira-kira Bapak Ibu? Itu pasti akan terjadi. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga akan mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu juga menghukum dan menghilangkan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Karena apa? Mereka melakukan tugasnya, melaksanakan tugasnya di sekolah karena hanya dari sebuah imbalan, bukan karena itu merupakan tanggung jawab dari diri mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sini pasti panjenengan semua sudah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas yang kita buat? Berikut Bapak Ibu, monggo responnya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena itu muncul dari siswa itu sendiri. Monggo Bu Halim, kalau keyakinan kelas berikut. Ya, keyakinan kelas itu karena mereka menyetujui usulan-usulan dari mereka sendiri dan juga dari teman-teman mereka sendiri, bukan
tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Halim. Jadi menurut Bu Halim kalau keyakinan kelas itu merupakan usulan dari siswa-siswa itu sendiri, bukan dari Bapak Ibu Guru. Baik, ini dia perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Jadi kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat kesepakatan hanya pada guru kelas dan seluruh siswa. Nah, hal itu dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama adalah melakukan curah pendapat antar siswa. Jadi bukan hanya dari pendapat Bapak Ibu Guru saja, namun mereka juga ikut andil dalam menentukan kelas impian apa yang mereka harapkan dengan menerapkan nilai-nilai universal. Tentunya tadi kembali lagi yang berpusat pada nilai luhur Pancasila. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Contohnya saja kalau peraturan sekolah itu biasanya kan dibuat tanpa melibatkan siswa dan harus dilaksanakan siswa. Namun kalau keyakinan kelas itu merupakan muncul dari pendapat mereka masing-masing dan harus diterapkan, harapannya agar mereka menjadi anak yang bertanggung jawab. Ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Kenapa kira-kira? Apa yang terbersit di benak Bapak Ibu sekalian? Kenapa kok kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Moga Pak Teguh. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jadi helm itu kan sebagai sebuah alat untuk mengamankan, ya, sebagai pelindung kepala kita, untuk mengamankan tubuh kita, terutama kepala, ya. Karena kepala itu adalah organ vital. Jadi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka yang akibatnya adalah yang rugi ya dirinya sendiri. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Baik, menurut Pak Teguh, kalau penggunaan helm ini, kenapa ada peraturan menggunakan helm? Karena helm itu merupakan alat pelindung organ vital, kepala itu ya Pak Teguh ya. Pada intinya kita meyakini jika kita menggunakan helm kita akan selamat setidaknya. Ngoten nggih? Namun ada yang berpikiran atau tidak kita menggunakan helm karena takut kalau ditilang sama bapak polisi. Ada yang seperti itu? Iya. Nah, itu karena takut pada hukuman. Iya, karena takut pada hukuman. Nah, itu yang muncul kan dari motivasi eksternalnya. Kalau internalnya, kita meyakini aku memakai helm karena untuk keselamatan diri kita sendiri. Seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ribon Bu Har, monggo. Banding mana ini? Iya. Terima kasih Bu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Sangat ya. Ini sangat menguntungkan bagi diri kita sendiri untuk penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kenapa? Kenapa? Masker tutup hidung, tutup mulut. Nah, di situ ada, kalau kita tidak menggunakan masker, banyak udara otomatis udara kotor, itu mudah kita hirup. Nah, kalau kita pakai masker, terhalang oleh masker, jadi udara yang kotor, penyakit yang mau nempel itu mabur semua. Itu untuk masker. Udah untuk mencuci tangan, ya itu sangat kita harus kita taati. Misalkan kita berjabat tangan ada orang lain, mungkin tangan kita besi, ya tangan orang lain habis pegang apa? Karena kita jadi ketempelan apa gitu. Ya itu, makanya penggunaan masker dan tangan sangat perlu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Har, jawaban yang luar biasa sekali ya. Jadi kalau yang disampaikan Bu Har ini muncul ini dari dalam motivasi dari dalam diri intrinsik, karena kita menjaga kesehatan. Apalagi seperti yang kita ingat
suatu pandemi pandemi COVID, kalau kita tidak menggunakan masker dan mencuci tangan itu kan khawatirnya kita yang sendiri, dan itu harus muncul dari kesadaran diri kita sendiri. Namun dulu juga muncul ketentuan kalau tidak menggunakan masker ada yang di peringatan gitu, ada yang di itu ada peringatan peringatan gitu. Nah, kalau kita takut dengan peringatan tersebut, itu otomatis motivasi yang muncul kan secara eksternal, kita memakai masker karena takut mendapatkan peringatan, padahal masker tersebut sangat berguna untuk diri kita sendiri. Baik, luar biasa sekali, terima kasih Tuer. Terima kasih. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nonsep Bapak Ibu di sini semua sudah membuat keyakinan kelas, Oke. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Mungkin nanti pada suatu prosesnya dalam pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu guru dapat memaparkan materi apa sebenarnya keyakinan kelas tersebut sehingga memancing argumen-argumen dari peserta didik. Lalu Bapak Ibu guru juga dapat memunculkan suatu permasalahan untuk diidentifikasi peserta didik agar mereka mampu mewujudkan kelas impian mereka dan dituangkan dalam keyakinan kelas tersebut. Bapak Ibu guru bersama murid-murid nanti yang kedua mencatat semua masukan, lalu mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Biasanya murid kan ada yang menuliskan seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini kan merupakan kalimat negatif. Kira-kira kalau diubah menjadi kalimat positif seperti apa Pak Rinto? Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, baik. Ada yang lain? Tepuk tangan Pak Rinto. Iya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada yang lain? Buanglah sampah pada tempatnya itu merupakan kalimat yang positif. Ada yang lebih positif lagi? Contohnya, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Itu merupakan kalimat ajakan positif. Terus contohnya lagi, dilarang bertengkar dengan temannya. Nah, kalau dirubah ke dalam kalimat positif, kira-kira bagaimana? Apa yang kita tumbuhkan? Mari kita tingkatkan suasana yang nyaman. Mari kita tingkatkan suasana yang nyaman. Memang kenyamanan itu sangat penting di kelas, Bapak Ibu. Memang kalau siswa itu belajar di kelas kalau nyaman, insya Allah itu pembelajaran akan menyenangkan sekali. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Selanjutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah curah pendapat dari siswa masing-masing, nanti keyakinan kelas tersebut bisa kita susun, bisa 3-7 keyakinan. Lalu kita buat, kita ketik dalam bentuk print out, dan keyakinan kelas tersebut ditandatangani, disetujui seluruh warga kelas, baik itu wali kelas maupun siswa-siswi. Dan tidak lupa keyakinan kelas tersebut harus ditempel di dinding kelas agar peserta didik mengingatnya setiap saat. Nah, materi selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ini yang pertama adalah sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Berikut contoh video posisi kontrol dari guru. Monggo Bapak Ibu kita amati bersama video berikut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu.
Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu, itu merupakan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kira-kira kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum itu efektif atau tidak, nggih? Tidak. Monggo yang ingin berpendapat siapa? Di sini tadi ada bahkan menghukum secara fisik, nggih, untuk berlari keliling lapangan basket, dan juga secara psikis tadi anak itu dihina pemalas seperti itu oleh ibu gurunya. Monggo siapa yang ingin berpendapat? Pak Petrus. Baik, terima kasih. Tadi saya mengamati sebuah video pendek di mana guru memarah-marahi peserta didik sebagai posisi penghukum, gitu ya. Nah, saya kira kalau guru sebagai posisi penghukum itu kurang efektif. Karena kenapa? Karena bisa menimbulkan rantai balas dendam. Nah, ini nantinya anak itu akan menimbulkan trauma yang mendalam sehingga akan benci sama bapak ibu gurunya, bahkan menimbulkan permasalahan baru. Seperti itu, Bu Lia. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus, betul sekali. Sebenarnya Bapak Ibu, jika kita menghukum siswa dan tidak memperhatikan perasaan ataupun bahkan tadi dihukum secara fisik, kita kan tidak tahu karakter siswa itu berbeda-beda, nggih. Ada yang nurut saja, tapi ada yang membekas di benak mereka. Oh, Bapak kok ibu guru ini kok gawalak tenang. Dan itu akan tertancap sampai mereka dewasa. Terkadang bahkan mereka kalau sudah dewasa ketemu, oh itu ibu guru, bapak guru sing galak kae, tidak mau menyapa. Mereka enggak menyapa karena mereka sudah tersakiti hatinya, bahkan fisiknya. Ngoten Pak Badrus. Terima kasih Pak Badrus. Baik, yang kedua, posisi kontrol kedua adalah sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk tadi adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kira-kira kalau peserta didik diamati terus seperti itu, kira-kira mereka merasa nyaman atau tidak? Mereka terpaksa atau tidak melakukan itu semua untuk melakukan disiplin sebenarnya? Bosen. Iya, bosan, merasa terpaksa. Mereka melakukan disiplin itu, melakukan tidak terlambat datang ke sekolah itu karena mereka takut. Mereka takut karena dipantau oleh bapak ibu gurunya. Video yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Baik, ini merupakan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Bahkan tadi bu gurunya bilang nanti ibu bisa jantungan kalau ditegur sama bapak kepala sekolah. Nah, bagaimana menurut pendapatnya? Monggo Pak Rento. Pendapat menurut saya seperti ini. Kalaupun membuat merasa bersalah, mungkin guru tersebut bisa lebih perhatikan si murid tersebut tadi guna merubah perilaku siswa agar tidak terlambat dalam datang ke sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rinto. Kalau posisi membuat merasa bersalah ini berarti peserta didik itu motivasinya masih eksternal atau sudah internal Bapak Ibu? Internal. Eksternal atau internal? Posisi merasa bersalah. Mereka kan seperti ini, mereka kan ketakutan. Aku nanti kalau terlambat pasti si Bu A nanti akan merasa bersalah. Nah, berarti kan dia ada ketakutan karena ini ada penyebab dari bu guru yang merasa bersalah. Berarti kan motivasinya dari eksternal. Oke, Bapak Ibu ya. Baik, yang keempat ini Bapak Ibu guru sebagai posisi kontrol teman. Beda lagi ini nanti. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya mau makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Jelas Iru. Kamu ini ada-ada saja. Nah, yang keempat ini posisi sebagai teman. Sinten yang mau berargumen, monggo. Kira-kira bagaimana sebenarnya ini posisi kontrol seorang guru, posisi sebagai teman? Monggo, terus balik. Busuk kaji. Ribon. Ribon. Mas Teguh, monggo. Balik. Mulai ke dimana Fe? Ya, terima kasih. Ya, memang sering sekali di kelas 1 itu terlambat bangun. Ya, jadi itu salah satu alasannya kelas 1 selalu terlambat berangkat ke sekolah. Hampir setiap hari ada siswa yang terlambat di sekolah. Selesai pembiasaan baru datang. Dan ketika saya tanya, Mas, sampai kenapa kok baru datang? Baru bangun. Ya seperti itu. Jadi saya tidak perlu memarahi. Ya wis gak apa-apa, yang masuk. Sabar. Ya harus sabar seperti itu. Terima kasih. Jadi pada intinya di sini ternyata Bu Lili juga menerapkan posisi kontrol guru sebagai teman. Oke, sebagai teman. Memang baik dan anak-anak itu akan merasa senang. Tapi kalau jika kita lakukan terus-menerus, paling kok Bu Lili juga marah-marah kok. Paling susah ya Bu Lili. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Saya ya bukan. Yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir ini ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Monggo dengan amati bersama-sama. Posisi kontrol sebagai manajer. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru sekalian, yang kelima tadi merupakan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Di sini seorang guru tidak semerta-merta langsung menyalahkan peserta didiknya, namun mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan cara menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Di sini harapannya Bapak Ibu guru sekalian dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena ketika kita sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, yang ditumbuhkan bukan lagi motivasi eksternal dari murid, namun juga menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Harapannya murid nanti dengan pendidikan atau posisi kontrol kita sebagai posisi manajer ini, mereka dapat menjadi murid yang lebih bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini pembahasannya tadi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Tadi ada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan hukuman fisik atau verbalnya pun sudah ada kelihatan berdampak. Ini dapat mengakibatkan anak menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau guru mata pelajaran tertentu. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut, namun tetap menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru memang bersikap ramah dan cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Terus terang kalau saya pribadi di sini juga menerapkan posisi kontrol sebagai teman juga terkadang pada murid saya. Namun dampaknya murid bergantung pada satu orang dan membuat murid tersebut tidak mandiri. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya siswa ini menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Karena yaitu tadi mereka berpedoman pada hukuman ataupun hadiah yang akan didapatkan, dan mereka akan menjadi murid yang tidak sepenuhnya mandiri. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Ini adalah harapan kita semua. Sebagai seorang guru diharapkan kita dapat menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Di sini tadi sesuai video suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, tidak semerta-merta langsung menyalahkan kamu terlambat, tidak. Namun ibu guru tersebut mengingatkan keyakinan kelas apa yang dilanggar dan mencari solusi dengan membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri dan pede, percaya diri dalam memecahkan masalah sendiri. Di sini juga akan membentuk karakter murid yang bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu pernah melakukan suatu kesalahan. Namun terkadang melakukan kesalahan itu pun juga ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Bahkan murid kita juga seperti itu. Terkadang mereka, kenapa kok mereka datang terlambat? Mereka kenapa kok suka bermain di dalam kelas? Nah, ini karena kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup secara fisiologi. Yang kedua,
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Monggo bersama-sama kita tentukan menurut panjenengan semua. Yang pertama ini merupakan kebutuhan dasar apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah ini kebutuhan dasar apa? Ada 5. Kira-kira yang mana? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan Bapak Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Betul sekali Bu Halim. Ini merupakan kebutuhan manusia, kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Merupakan apa? Kebutuhan apa? Ibu guru kejar aku karena sayang aku. Kebutuhan apa? Nomor 2. Yang nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini kebutuhan apa? Aku hebat kan karena bisa membuat ibu guru kejar aku. Dia merasa hebat. Berarti dia merasa seperti apa? Kebutuhan apa? Penguasaan. Betul sekali Tuhan. Dan yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dan ini merupakan kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Baik. Nah, ini dunia berkualitas. Mari kita curah pendapat. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pasti di sini memiliki orang-orang yang paling penting dalam hidup panjenengan semua. Monggo perwakilan 1 atau dimulai dari saya. Dimulai dari saya dulu ya. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup saya? Tentunya adalah keluarga saya. Yang pertama urutannya itu adalah orang tua saya, ayah dan ibu saya. Bahkan sampai sekarang ini, apapun yang saya lakukan itu seolah-olah untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Selanjutnya untuk suami saya dan anak-anak saya. Itulah orang yang paling penting dalam hidup saya. Monggo, saya ingin curah pendapat. Siapa yang paling penting pada hidup panjenengan semua? Hidup. Hidup ya sama. Saya rasa di sini yang utama pastinya keluarga gitu Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai apa Bapak Ibu? Pak Teguh? Monggo, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan banyak sekali, ada tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya. Yang paling penting apa? Kebajikan yang terpenting dalam hidup saya ya tadi. Pertanyaan Anda. Kebajikan itu ya umpamanya saya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu sudah nilai kebajikan yang mulia bagi saya. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Teguh. Sebenarnya kita selaras Pak. Saya juga sependapat dengan panjenengan bahwa hidup kita itu akan bermanfaat sekali, akan bermakna sekali kalau apa yang kita dapatkan tentunya itu hal-hal yang positif ya, dapat bermanfaat untuk semua orang. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Karakter apa buat Nusewu? Ngantuk deh. Karakter apa yang paling ideal? Karakter apa yang ideal? Iya. Berani mengutarakan pendapat, meskipun itu salah. Kenapa? Jujur bukan, kejujuran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Hida. Kejujuran, ya, karakter kejujuran. Memang jujur itu adalah segalanya, nggih Pak Hida, nggih ngoten nggih. Apapun yang juga walaupun itu kurang pas, tapi kalau sudah jujur ya pasti itu benar. Seperti itu. Di sini kalau saya pribadi, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan? Di sini ya sudah saya terapkan. Saya ini tetap ingin menerapkan karakter yang pantang menyerah dan optimis. Saya itu anti mundur pokoknya kalau sebelum berperang. Nah itu kalau dari diri saya. Memang agak keras ya Bapak Ibu. Terkadang apapun itu saya kabur. Terkadang itu saya tidak memperhatikan kesehatan saya sendiri. Itu karena saya ya tadi orang yang kalau ambisius sih, ya memang ambisius tapi ya dalam hal yang positif, Bapak Ibu. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Tentunya selama kita hidup pasti ada pencapaian yang luar biasa yang sampai sekarang, aduh, jenengan banggakan, aku bangga.
Nah, siapa yang mau berpendapat? Monggo Bapak Ibu. Lalu apa yang paling dibanggakan dalam hidup perjalanan hidup Anda? Monggo Pak Badrus. Yang paling membanggakan. Baik, terima kasih. Tadi apa yang paling membanggakan dalam hidup saya? Yang paling membanggakan dari hidup saya terus terang adalah saya menjadi orang yang kepala keluarga. Nah, itu saya merasa bangga karena Pak, saya dapat dipercaya teman-teman, dapat dipercaya keluarga dan anak istri saya. Itu yang mungkin sedikit yang membanggakan pada diri saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Badrus. Jadi yang paling membanggakan adalah ketika menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga itu tanggung jawabnya sangat besar sekali Pak Badrus, nggih. Luar biasa. Terima kasih. Yang selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Apakah kita sepakat kalau pekerjaan ideal bagi kita menjadi seorang guru, Bapak Ibu? Apakah panjenengan semua menjadi guru ini merupakan cita-cita atau terpaksa atau bagaimana? Atau sudah takdir? Atau cita-cita? Takdir kan? Ada yang takdir. Kalau saya terus terang, ini sebenarnya awalnya bukan cita-cita. Kalau cita-cita saya dulu menjadi poluan, tapi ayah saya tidak mendukung karena saya anak perempuan. Seperti itu. Namun saya diarahkan menjadi seorang guru, diberikan gambaran kalau menjadi seorang guru nanti akan seperti ini. 5 tahun ke depan ada angkatan pegawai negeri dan lain sebagainya. Sehingga saya terapkan ini pada mindset saya. Oh, jadi seorang guru kelihatannya mengasihkan, mengajar anak kecil, memahami karakter mereka kelihatannya menyenangkan. Apalagi kata ayah saya dulu, kita nih toh 5 tahun ke depan nanti pasti ada angkatan pegawai negeri. Saya sangat tertarik dan saya ya itu tadi, itu ayah saya itu paling penting dalam hidup saya, makanya saya selalu menuruti apa kata beliau. Itu motivasi terbesar saya. Jadi intinya kita sepakat semua idealnya menjadi guru nih Bapak Ibu. Ya, betul sekali. Nah sekarang ini ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nah, monggo siapa yang mau berpendapat? Sekaji nanti. Monggo Bapak Ibu menceritakan perjalanan hidup yang merupakan titik puncak, berarti yang paling luar biasa sekali dalam hidup panjenengan. Monggo Pak Sekaji. Oke, matur sudah dengan Bapak Kamlon dan Terima kasih. Maaf ini untuk pribadi saya. Jadi Bapak Ibu jelas punya. Biar kok baru umur 35. Tapi kalau seperti saya, Bu Hartini, Pak Kusmanto, ini jelas ada di benak masing-masing. Nah terkait apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, ini jawaban saya singkat keluarga. Jadi saya mulai masih anak-anak, ya seusia 18-an, 17-18, ini saya ke SPG itu saya seperti Mbak Dia tadi, aku jadi guru, aku pengen itu jadi tentara yang tukaran menang. Kemudian akhirnya karena takdir tadi sehingga orang tua dan lain-lain mengarahkan ke sekolah guru. Nah setelah sekolah bingung mencari pekerjaan, ini tuh rasanya wong berhenti, sehingga terangkat menjadi guru, ditempatkan di Singgahan. Nah di situ di Singgahan, ya maaf karena terlalu berani, belum bekerja sudah berani menikah, sehingga pahitnya bukan main. Jadi entah kalau teman-teman, kalau saya pahitnya bukan main, sehingga di benak saya ingin istilah kasarnya minggat. Wis jadi guru tapi pengen minggat karena nah maka dari itu setelah itu saya jalani dengan tabah, tekun, sabar dan lain-lain, sehingga di situ ada hikmah. Nek aku mergawe Singgahan terus apik dadi opo? Maksudnya keluarga saya akan jadi apa? Karena hanya berfokus pada
pada zaman itu gajinya tidak seperti sekarang, dibuat untuk transportasi saja pas-pasan, sehingga keluarga tidak begitu terurus secara normal menurut ilmu kesehatan dan lain-lain, sehingga mengajukan permohonan mutasi alhamdulillah dikabulkan, ditempatkan di Merak. Setelah di Merak orang, bagaimana kira-kira untuk mensejahterakan keluarga? Maka dari itu, dari pertanyaan yang paling bermakna dalam hidup saya adalah dengan keluarga. Sehingga dengan jerih pahit dan manisnya apa yang saya lakukan ini adalah untuk keluarga. Alhamdulillah dengan doa kita bersama keluarga menjadi nyaman. Ini ceritanya. Nah, kalau pertanyaan apa yang paling bermakna dalam hidup kita adalah keluarga, baik istri, suami, dan lain-lain. Maaf kalau Mbak Lia itu penting adalah orang tua, karena orang tua tinggal satu, itu juga paling kita sayangi, itu juga. Tapi dibanding dengan misalnya 1 minggu itu mungkin yang 2 minggu itu di orang tua, yang 2 hari itu di orang tua, yang 3 hari itu yang berapa tadi 5 hari itu di keluarga. Sehingga kalau seusia saya ini penjenengan dari ngerasakan ini berada di keluarga. Dan semoga keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian cerita. Terima kasih Pak Sukaji, luar biasa sekali. Pak Sukaji tadi sudah menceritakan bagian perjalanan hidupnya yang merupakan titik puncak sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir yang paling bermakna pada diri beliau adalah keluarga. Sepertinya kita juga sepakat semua nggih, kalau yang paling bermakna dalam hidup kita itu adalah keluarga. Baik, ini adalah materi yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan metode yang diterapkan seorang guru sebagai posisi kontrol manajer tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya, memvalidasi, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu ada pertanyaan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini memvalidasi kebutuhan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam segitiga restitusi yang akan kita lakukan sebagai posisi manajer, di sini kita tidak semata-mata menghardik peserta didik, tidak semata-mata menyalahkan, namun mencari solusi dari setiap permasalahan. Di sini kebetulan saya sudah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu sebagai contoh nggih. Saya memarahinya. Nah, Tidak terima pekerjaan yang selalu dicontohkan yang ia inginkan. Berikut adalah skenario kasus pertama. Nia tidak terima pekerjaan yang selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Dia dapat laporan dari teman-teman. Mbak Nina, dia dapat laporan dari teman-teman. Sebenarnya apa yang terjadi nak? Tadi aku menyampaikan ke saya Bu. Lalu apa yang Mbak Nina lakukan? Jadi saya memarahinya. Baik, di sini beliau paham. Kita sebagai manusia pasti punya rasa emosi. Mbak Nina tadi sudah mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Mas Aldo datang menyontek. Tapi apakah masalah itu baik diselesaikan dengan cara marah-marah? Tidak Bu. Baik, nah di sini Bunda ingin mencari solusi dari masalah ini. Bunda tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Apakah dengan marah-marah tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan kelas yang mana itu? Saling menghormati, menghargai, dan tidak berkata kasar. Betul sekali. Kita harus saling menghormati, menghargai, dan jangan sampai berkata kasar dengan siapapun. Ya. Lalu dengan permasalahan ini bagaimana cara Mbak Nia memindahkan keyakinan kelasnya
Ya, itu merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Dengan kasus Mbak Nia tadi itu marah-marah, tiba-tiba marah dan berkata kasar pada temannya karena ada temannya yang mencontek. Di sini awalnya saya melakukan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, itu sudah wajar. Di sini saya menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan melakukan itu, kenapa? Dan jadi di situ saya menanyakan kenapa alasannya. Akhirnya Mbak Nia berceritalah kalau temannya tadi ada yang menyontek sehingga dia tadi marah-marah dan berkata kasar. Dan yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Di sini saya menentukan solusi dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan alhamdulillah Mbak Nia dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah di penghujung acara. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari awal sampai terakhir pemaparan materi saya tadi? Kira-kira berarti kesimpulannya, mari kita simpulkan bersama-sama. Posisi kontrol apa yang akan kita lakukan sebenarnya? Sebagai apa dari kelima posisi kontrol tadi yang paling ideal sebagai seorang guru? Sebagai apa? Sebagai manajer. Harapan kita semua nanti kita dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan metode restitusi agar peserta didik mampu kembali ke kelompoknya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ampun, tekan? Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan panjenengan semua untuk hari ini. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dukati Pranoto. Saya guru di lembaga yang di lembaga tersebut ada salah satu calon guru penggerak yaitu Bulia. Jadi Bulia tadi menyampaikan materi dengan judul Diseminasi Budaya Positif di lembaga kami, dan kami sebagai guru akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk penerapan segitiga restitusi dalam lembaga kami, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Lia tadi bermanfaat untuk pribadi Bu Lia sendiri dan juga bermanfaat untuk kita sebagai teman, begitu pula dengan lembaga yang di dalamnya ada calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap hari rutin untuk menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmu untuk apa anak-anak? Untuk menjadi pandai, untuk meraih cita-cita. Semua punya cita-cita? Punya. Alhamdulillah, Bulia doakan semoga cita-citanya anak-anak nanti terkabul. Amin. Baik anak-anak, hari ini kenapa Bulia kok menampilkan apa yang ditampilkan Bulia? Keyakinan kelas 5. Kira-kira anak-anak tahu atau tidak apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Coba diperhatikan anak-anak, keyakinan kelas itu dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila. Di sini yang dimaksudkan adalah berorientasi pada dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa anak-anak dimensi profil pelajar Pancasila? Ayo, ada? Nah, masih ingat nyanyinya? Ayo bersama-sama, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan toba,
Nia yang sudah memimpin teman-temannya. Ya, anak-anak, jadi nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya, nah, Bulia ada gambar anak-anak. Benar atau salah? Coba dilihat gambar yang pertama. Siapa itu? Gambar siapa anak-anak? Anak laki-laki. Anak laki-laki, apa yang sedang dilakukan? Coba angkat tangan. Ayo, Mbak Nia, silakan coba. Ayo, coba kita bahas bersama-sama. Kita analisis terlebih dahulu. Gambar apa itu? Anak laki-laki yang membuang sampah sembarangan. Anak laki-laki yang membuang sampah sembarangan. Sekarang Bulia tanya, benar atau salah Mbak Nia yang dilakukan? Salah. Yang dilakukan? Salah. Salah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya anak laki-laki itu membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan. Ya, silakan juga, terima kasih Mbak Nia. Jadi seharusnya anak laki-laki tersebut tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa tidak boleh membuang sampah sembarangan anak-anak? Akan merusak lingkungan. Apalagi dapat menyebabkan banjir. Lalu menyebabkan apa lagi? Penyakit. Kira-kira siapa yang dirugikan? Diri kita sendiri. Anak itu pun juga rugi dan merugikan orang lain. Selain itu makhluk-makhluk di sekitar kan juga rugi. Ya, seperti tumbuhan, hewan. Kalau sudah terjadi bencana alam yang disebabkan oleh hal-hal seperti itu kan juga dapat merugikan. Baik, gambar yang selanjutnya. Wah, itu siapa itu? Mas Yar dan Mas Aldo ya? Ya. Ayo coba angkat tangan. Siapa yang mau menjelaskan gambar yang kedua? Coba Mbak Rara, silakan ke depan. Ya, gambar yang kedua. Apa yang diamati Mbak Rara? Anak laki-laki tua yang sedang berangkat. Yang sedang bertengkar. Lalu seharusnya apa yang dilakukan? Harusnya anak-anak itu tidak berangkat. Seharusnya anak benar atau salah? Salah. Salah. Tepuk tangan untuk Mbak. Betul sekali. Jadi itu ada gambar anak laki-laki yang sedang bertengkar. Ya, ada gambar dua anak laki-laki yang sedang bertengkar. Seharusnya mereka tidak perlu bertengkar. Kita sebagai sesama teman, sebagai sesama manusia, apa yang harus dilakukan anak-anak? Harus saling apa? Toleransi, harus saling menghargai, terus menghormati, harus saling menyayangi. Pinter. Lalu gambar yang ketiga, ayo siapa yang mau angkat tangan? Monggo, ayo silakan ya, Mbak Mila ke depan. Gambar apa? Anak yang terlambat ke sekolah. Benar atau salah? Salah. Salah. Seharusnya Dia mau lebih pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Ya, itu adalah gambar anak yang terlambat datang ke sekolah. Silakan duduk Mbak Mila. Gambar itu ditunjukkan dengan dia dikejar oleh waktu, oleh jam. Ya, seharusnya yang dia lakukan adalah anak tersebut harus bangun lebih pagi. Berarti harus disiplin agar tidak terlambat. Bagus sekali. Nah, sekarang yang bawah itu ada gambar Mas Rafa, yaitu sedang membuka tong sampah. Kira-kira benar atau salah yang dilakukan? Benar. Ya, di situ ada gambar anak laki-laki membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga lingkungan dari kotor, ya, maka nanti yang beruntung siapa anak-anak? Diri kita sendiri, kita semua. Ya, tepuk tangan anak-anak. Membuang sampah sembarangan itu berkebalikan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, otomatis nanti kita dapat menjaga kesehatan. Masih ingat atau tidak? Kebersihan pangkal dari kesehatan. Bagus sekali. Selain itu, dengan membuang sampah pada tempatnya, nanti anak-anak dapat menghindari dari bencana alam. Kira-kira bencana alam apa? Banjir. Hebat. 2 jempol untuk anak kelas 5. Gambar yang selanjutnya, gambar bawah yang tengah, itu ada Mbak Rara, Mbak Nia, Sihab, sama siapa itu, Alfa. Ya, apa yang dilakukan? Bergandeng tangan. Itu menunjukkan hal apa? Saling menyayangi. Kalau sama dengan teman itu kita harus bagaimana anak-anak? Saling menyayangi, Tidak bertengkar, saling menyayangi. Tidak boleh membeda-bedakan. Benar atau salah gambar tersebut? Benar. Gambar yang terakhir, wah, ini ada Bulia ini ya, gambarnya ya. Ada Bulia, lalu ada siapa ini? Mas Rafa, Mas Ihab, Mbak Nia, Mbak Rara. Ya. Nah, apa yang dilakukan gambar? Benar atau salah? Benar. Gambar tersebut menunjukkan kalau anak-anak bagaimana sikapnya dengan ibu guru? Sopan, santun, lalu senyum, sapa. Ya. Nah, berarti tadi anak-anak sudah menyebutkan bahwa sesama teman
saja, tapi kita harus menerapkan juga pada ibu guru, pada bapak guru, pada semua orang. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 5. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Yang pertama, langkahnya mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan kelas yang disepakati berdasarkan gambar-gambar yang sudah beliau tampilkan tadi. Lalu kalian komentari satu persatu, kalian analisis, kalian identifikasi, pasti kalian sudah memiliki gambaran. Kira-kira keyakinan kelas apa nanti yang dicantumkan di kelas 5 ini? Ya, sudah pasti punya? Oke. Yang kedua, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif dan kalimat positif. Nanti ini kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang tersusun 3-7 keyakinan. Kebetulan untuk kelas 5 ini jumlahnya kan 9. Otomatis nanti ada 9 keyakinan. Tapi biasanya anak-anak nanti ada pendapatnya yang sama. Nanti kita susun kembali. Ya, nanti kita susun kembali sehingga membuat keyakinan kelas yang luar biasa. Lalu setelah tersusun keyakinan kelas, kita tinjau dan menyetujui serta menandatanganinya. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Baik, anak-anak sudah siap menyusun keyakinan kelas? Sudah. Baik, selanjutnya akan beliau berikan kertas pop-it. Kalian tulis keyakinan kelas apa, kelas impian apa yang kalian harapkan di kelas 5 ini. Kalian tulis ide kalian pada kertas pop-it. Baik, jika anak-anak sudah selesai menulis keyakinan kelasnya, untuk kelas impian kalian silakan bisa ditempel di papan tulis. Di papan tulis sudah tertempel kertas asturo. Di situ ada tulisannya keyakinan kelas 5. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskalia Megadwi Cahyani. Saya kelas 5 dari Ajaran Negara 3. Di sini saya sangat senang sekali dilibatkan beliau untuk membuat keyakinan kelas 5. Saya akan melaksanakan keyakinan tersebut dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata pada modul 1.4 terkait dengan diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.